Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lino Fikri dengan NIM 2213010023. Saya dari kelompok 2 akan membahas tentang tarikh wa tasyri'. Oke. Apa itu pengertian dari tarikh wa tasyri'? Tarikh itu tersendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ar-rakha yarikhu, yang dimana tarikh ini berarti ialah menentukan waktu terjadinya sesuatu. Kemudian apa itu tasyri'? Tasyri' ialah berasal dari bahasa Arab yang yaitu syar'u tasyri'an, yaitu syariah, yang dimana syariah ini memiliki dua arti. Arti yang pertama ialah jalan yang lurus, sedangkan arti yang kedua adalah sumber mata air. Jadi syariah ini memiliki 3 tema yang dibahas di dalamnya. Tema yang pertama yang dibahas oleh syariah adalah hukum-hukum tentang keyakinan. Contohnya yaitu bagaimana hukumnya keyakinan kepada Allah, yakin kepada Rasul, atau yakin kepada surga dan neraka, dan lain sebagainya. Kemudian tema yang dibahas oleh dalam syariah yang kedua yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hati nurani, seperti sabar, zuhud, wara, dan lain sebagainya. Kemudian tema yang ketiga dibahas di dalam syariah itu adalah hukum-hukum tentang perbuatan, seperti sholat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Yang dimana pengertian istilah dari syariah itu sendiri ialah hukum-hukum yang disunahkan Allah kepada hambanya melalui lisan para nabi-nabi atau para rasul-rasulnya. Nah, kemudian saya sini akan membahas tentang apa itu fikih. Fikih menurut bahasa berasal dari bahasa Arab kata al-fahmu yang berarti paham. Sedangkan menurut istilah fikih ialah al-fikhu huwa al-ilmu bi ahkami syar'iyyati wa amaliyati al-muqtasabu bi adillati tafsiliyah, yang dimana fikih itu ialah ilmu-ilmu syari', ilmu-ilmu yang membahas tentang syariah yang berkaitan dengan praktek atau amaliyah dari yang sumbernya dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, kemudian apakah perbedaan dari fikih dan syariah? Yang pertama, syariah itu ruang lingkupnya luas, sedangkan fikih itu merupakan bagian dari syariah. Yang dimana saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa syariah itu terbagi atas 3, yaitu pertama tentang keyakinan, kedua tentang hati nurani, dan yang ketiga tentang perbuatan. Sedangkan fikih itu hanya membahas atau menjelaskan tentang perbuatan saja, tidak membahas yang lainnya. Dan yang kedua itu syariah ialah sesuatu yang turun dari Allah berupa Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan fikih itu adalah sebuah pemahaman atas Al-Quran dan Sunnah yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa fikih ini memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup fikih itu ada ulama yang mengatakan bahwa 4. Yang pertama itu ibadah, yang kedua itu muamalah, yang ketiga itu perkawinan atau hal yang berkaitan dengan perkawinan, misalnya perceraian. Kemudian yang keempat adalah hukubah atau seperti hukuman-hukuman, jera, dan lain sebagainya. Kemudian tarikh tasyri' dapat disimpulkan bahwa secara singkat tarikh tasyri' itu adalah sejarah perkembangan fikih. Itu merupakan pengertian dari tarikh tasyri'. Kemudian tarikh tasyri' itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu tasyri' samawi dan tasyri' wad'i. Yang dimana tasyri' samawi ialah perintah dan larangan yang diturunkan, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur tingkah laku atau segala hal yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan tasyri' wad'i adalah perintah dan larangan
yang berasal dari pemimpin dari sebuah masyarakat. Yang gimana perbedaannya kita dapat ketahui bahwa tasyri' samawi itu berasal dari Allah, sedangkan tasyri' wad'i itu berasal dari pemimpin atau yang di dalam sebuah masyarakat gitu. Yang dimana tasyri' samawi ini membahas tentang sesuatu yang nyata ataupun tidak nyata, yang lebih kita ketahui semuanya. Yang dimana tasyri' wad'i itu hanya membahas sesuatu yang tampak saja atau di masa sekarang. Dia tidak bisa untuk membuat hukum di masa yang akan datang karena tidak mempunyai ilmu atasnya. Sedangkan di tasyri' samawi yang dimana berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengetahui sesuatu hal yang akan terjadi kepada manusia itu sendiri. Kemudian tasyri' itu, tarikh tasyri' itu membahas tentang sejarah fikih yang dimana itu ada 4 fase, yaitu fase Nabi, kemudian fase sahabat, kemudian ada fase jumud wa taklid yang dimana fase ini tak ada perkembangan karena hanya di masa itu mengikut pada zaman sebelumnya. Kemudian masa penyempurnaan. Nah, saya akan bahas tentang fase yang pertama, yaitu pada fase Nabi. Di fase Nabi ini tasyri' itu terbagi menjadi 2, yaitu pertama adalah tasyri' makki dan tasyri' madani. Apakah itu tasyri' makki? Apakah itu tasyri' madani? Tasyri' makki itu fase yang berawal dari diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul hingga hijrahnya Nabi ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang dimana jangka waktu atau masa waktu dalam periode tasyri' makki ini yaitu berlangsung selama 13 tahun. Kemudian yang kedua itu adalah tasyri' madani, yaitu berawal dari Nabi hijrah ke Madinah hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana masa ini itu berlangsung selama 10 tahun. Nah, kemudian pada masa tasyri' makki itu turunnya Al-Quran atau turunnya hukum itu bertujuan untuk memurnikan kembali akidah masyarakat di masa itu, yang dimana sebelumnya mereka menyembah berhala hingga mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di masa tasyri' madani, karena masyarakatnya telah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada masa itu hukum-hukum yang berlaku atau hukum-hukum yang turun itu mengenai tentang bagaimana tata cara beribadah atau hukum-hukum yang lainnya. Nah, itu saya ulang kembali, tasyri' makki itu berkaitan dengan pemurnian akidah masyarakat pada masa itu dan perbaikan akhlak masyarakatnya. Sedangkan di tasyri' madani sendiri itu adalah berkaitan dengan hukum-hukum, apakah itu hukum sholat atau hukum yang lain sebagainya. Nah, di dalam penetapan hukum ini itu ada namanya penetapan secara berjangka atau tidak langsung gitu, atau secara berangsur lah. Contohnya apa? Contohnya yaitu yang pertama adalah bagaimana pengharaman khamar. Allah tidak serta-merta mengharamkan khamar dalam satu ayat. Namun Allah mengharamkan khamar itu secara ada fasenya, ada tahapnya, itu sengaja. Kenapa? Contohnya Allah itu tidak langsung mengatakan bahwa khamar itu haram, tapi Allah mengatakan bahwa khamar itu ada manfaatnya, namun mudaratnya itu lebih banyak. Nah, kemudian juga turun ayat yang dimana mengatakan bahwa janganlah mendekati khamar, janganlah minum khamar ketika dekat-dekat waktu sholat. Yang kemudian barulah Allah
menurunkan ayat yang dimana mengatakan bahwa khamar itu haram, dan khamar adalah salah satu dari langkah-langkah syaitan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian tarikh wa tasyri' dan pembagiannya, yaitu tasyri' makki dan tasyri' madani. Sekian. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ijtihad Nabi. Ijtihad Nabi ini ada beberapa ijtihad yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang pertamanya yaitu ketika ia ditanya tentang bagaimana engkau memperlakukan anak-anak musyrikin yang ikut berperang, dan Nabi pun menjawab, saya melakukan anak-anak itu seperti bapak-bapaknya. Yang kedua yaitu kiblat pertama yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, yaitu di Baitul Maqdis selama 16-17 bulan. Dan yaitu yang ketiga yaitu Abdullah bin Ubay datang kepada Nabi dengan permasalahan permohonan untuk minta ampun, dan hasil dari ijtihadnya yaitu Nabi berfirman. Selanjutnya ada seseorang perempuan yang bertanya tentang suaminya kepada Nabi ini, bahwasanya dia telah dizihar oleh suaminya, dan dia ingin mendapatkan jawaban dari Rasulullah, dan Rasulullah pun berijtihad, dan keluarlah firman di ayat Mujadalah ayat 1-4. Selanjutnya ijtihad Nabi dalam kitab Al-Tasbih, ijtihad Nabi dalam kitab Al-Tariq, ijtihad Nabi dalam jual beli, ibadah, akhlak, dan menentukan hukum halal dan haramnya. Yang kedua yaitu ijtihad dalam berperang. Yang ketiga yaitu ijtihad memerlukan pengalaman atau pengalaman pengobatan atau dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fibriyaza Adha dengan NIM 2213010176. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ijtihad sahabat di masa Nabi. Poin pertama yang akan disampaikan adalah mengenai alasan mengapa sahabat melakukan ijtihad di masa Nabi. Alasannya dibagi menjadi dua. Yang pertama dikarenakan sahabat jauh daripada Nabi ketika suatu permasalahan datang dan tidak ditemui dalam Al-Quran dan Sunnah, dan para sahabat pun berada jauh dari Nabi sehingga menyebabkan para sahabat ini melakukan ijtihad. Alasan yang kedua dikarenakan apabila sahabat beristihad di dekat dengan Nabi, dikarenakan sahabat merasa apabila dia melakukan istihadnya itu salah, maka akan dibenarkan oleh Nabi atau diluruskan oleh Nabi. Lalu selanjutnya mengenai contoh istihad para sahabat ini. Istihad sahabat semasa waktu sahabat berada jauh dari Nabi, yaitu adalah istihadnya para sahabat Nabi yang ketika pada peristiwa azab, para sahabat disuruh untuk salat asar di Bani Quraizah. Namun pada saat di perjalanan mereka memasuki waktu asar. Dan pada saat ini pula kelompok sahabat tersebut dipecah menjadi dua lagi. Ada sahabat yang melakukan sholat asar ketika di perjalanan tersebut, dan ada sahabat yang baru sampai di Bani Quraizah pada saat malam baru melaksanakan sholat asar. Lalu contoh istihad sahabat ketika dekat dengan Nabi adalah ketika Amr bin As bertayamum pada saat ada air di situ. Alasan Amr bin As melakukan tayamum tadi atau istihad tayamum tadi adalah dikarenakan Amr bin As mendapatkan kesukaran ketika berwudu yang dikarenakan airnya terlalu dingin. Amr bin As takut apabila ia berwudu makanya akan jatuh sakit. Maka dia melakukan tayamum. Peristiwa tersebut pun diketahui oleh Nabi, dan Nabi membenarkan peristiwa tersebut. Lalu poin selanjutnya yang akan disampaikan adalah mengenai tentang kebolehan istihad pada waktu Nabi itu masih mengenai kebolehan istihad ini.
mengenai kebolehan ini dibagi lagi menjadi tiga pendapat mengenai kebolehan ijtihad ini. Kebanyakan ulama, yang pertama ini, kebanyakan ulama berpendapat bahwa ijtihad sahabat masa Nabi ini telah terjadi dan boleh terjadi. Mereka berlandaskan dari akhiran surah Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi fa'tabiru ya ulil absar, maka bertitahlah atau beriktibarlah bahaya kamu orang-orang yang memiliki pandangan. Lalu yang kedua adalah sebagian ulama kalam. Sebagian ulama kalam ini diantaranya Abu Ali Al-Jubai dan Ibnu Hisham yang berpendapat tidak ada atau tidak boleh berijtihad di ijtihad sahabat di waktu Nabi masih hidup. Alasannya karena ijtihad itu boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa. Kalau kondisinya tidak terpaksa atau masih bisa disandarkan kepada Nabi, maka ijtihad tersebut tidak diperbolehkan. Itu menurut pendapat ulama kalam. Yang ketiga itu sebagian ulama lagi. Sebagian ulamanya mengambil jalan tengah, yakni seperti ulama sebelumnya boleh berijtihad apabila dalam keadaan terpaksa dan tidak ada Nabi di lokasi tersebut, atau boleh berijtihad sesuai dengan pendirian dari Nabi atau kebenaran dari Nabi. Tidak boleh berijtihad apabila bisa langsung disandarkan kepada Nabi. Lalu masalah lain yang diperbincangkan oleh ulama sekitar mengenai kekuatan ijtihad ini. Mengenai kehujahan ijtihad ini, ulama berpendapat bahwasanya ijtihad tersebut tidak memiliki kekuatan tersendiri atau kehujahan tersendiri, melainkan ijtihad para sahabat di masa Nabi ini masih berdasarkan kebenaran atau masih berdasarkan validasi dari Nabi. Jadi ijtihad sahabat di masa Nabi ini masih membutuhkan kebenaran dari Nabi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Mayanti dengan NIM 2213010193. Saya akan melanjutkan materi tentang Al-Quran dan perubahan sosial masyarakat Arab. Proses pewahyuan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada masyarakat Arab berjalan secara tahap dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan Al-Quran bersinggungan langsung dengan tradisi, budaya, dan tatanan kehidupan masyarakat Arab. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan berbagai kebiasaan atau adat istiadat masyarakat Arab. Bahkan tidak sedikit pun ayat yang berbicara langsung dengan penduduk Arab yang menjadi sasaran pertama ajaran Al-Quran. Penduduk Arab pada prosesnya kehadiran Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Arab memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya, memperbaiki sistem hukum yang telah ada sebelumnya, dan menghapus keyakinan dan sistem sosial yang bertentangan dengan Al-Quran maupun dengan peri kemanusiaan. Ketika tradisi masyarakat Arab tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, maka Al-Quran membiarkannya tetap berlaku atau memberikannya penyempurnaan dengan kaifiyahnya. Namun jika tradisi tersebut tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan tauhid, maka Al-Quran mengubahnya atau bahkan melarang keberlakuannya dengan latar belakang keadaan masyarakat Arab yang lekat dengan jahiliyahnya. Al-Quran lahir dan muncul dengan membawa perubahan sistem sosial, budaya, dan hukum dengan karakter yang bertolak belakang dengan hukum jahiliyah. Terjadilah dialektika antara Al-Quran dengan budaya dan sistem kehidupan masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.